Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cuf on Podcast 4 dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan seorang yang sangat inspiratif tentunya dengan saya sebagai moderator pada hari ini yaitu Bunga Anesti dan saya dari Kafla 20 bersama narasumber kita yaitu Bang Farhan Razak Aizi. Kepada Bang Farhan boleh kenalan dirinya dulu. Baiklah, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Teknik Imigrasi, nama Farhan Razak Aizi, NRT 2019.1776.1.01. Saya sendiri alumni Kafla 19. Oke, alumni Kafla 19. Kenapa sih Bang? Karena hari ini temanya kedinasan, kenapa Bang memilih kedinasan? Kalau ditanya kenapa memilih kedinasan, ya awalnya memang sih niat awalnya untuk kuliah. Les pun dulu SBM, untuk SBM, tapi pada akhirnya saya tuh kayak mikir gimana sih bagusnya kuliah atau ikatan dinas. Akhirnya coba tanya teman-teman semuanya karena waktu itu uang nih nggak ada nih, uang udah bayar SBM kan. Jadi gimana sih cari kedinasan yang nggak bayar pendaftaran. Akhirnya ketemulah Poltekim. Terus setelah dicari tahu Poltekim ini apa, akhirnya tertarik gitu. Soalnya Poltekim alhamdulillah kuliahnya nggak bayar kan, tesnya juga nggak bayar. Dan juga dapat uang saku. Jadi di sana awalnya tertarik bisa untuk niat awalnya meringankan orang tua untuk kuliah gitu. Oke, keren banget. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam Poltekim, ada pertanyaan nih Bang. Kalau seandainya nggak lulus kedinasan gimana tuh pada waktu itu? Kalau pada waktu itu awalnya emang sih SBM nggak ngambil, SN nggak juga, Mandiri juga ngambil. Jadi awalnya kalau emang nggak lulus kedinasan kemungkinan besar gap year. Oke, emang nggak niat banget kuliah ya Bang ya? Niat sih, cuman emang nggak ada gitu, emang nggak ada tempat untuk kuliah. Jadi kemungkinan gap year atau kalau ada rezeki ambil swasta tapi nggak mungkin juga kayaknya. Oke, kita akan langsung aja ke pertanyaannya ya Bang. Kenapa di Poltekim gitu Bang? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Apakah cuman Poltekim satu-satunya ke sekolah kedinasan yang tidak berbayar? Kalau ditanya kenapa Poltekim, jujur awalnya emang nggak ada sengaja ngambil Poltekim, nggak sengaja dalam artian waktu itu udah H-3 atau H-2 tutup pendaftaran kedinasan. Jadi waktu itu teman-teman rame-rame nih daftar semua kan. Terus pada kepo kan, kenapa sih daftar apa sih? Dan ternyata daftar kedinasan. Terus cari-cari tahu IPDN kurang minat jujur, bukan karena apa kurang minat. Dan stan itu kayak lebih ke ngandelin otak kan. Jadi akhirnya dia saran ini sama teman kan, katanya coba ambil Poltekim gitu. Soalnya kita ada senior tuh Kafla 18 di Poltekim. Terus setelah cari tahu Poltekim kan ilmu pemasyarakatan lapas, terus Poltekim imigrasi. Jadi kayak dibaca-baca lagi, cerita Poltekim apa, lebih minat ke Poltekim gitu. Oke, dan alhamdulillah lulus juga ya Bang ya. Terus apa sih persiapan Abang untuk kenapa bisa lolos? Apa sih persiapannya sebelum itu? Kalau ditanya persiapan sih, kalau ikut les enggak. Tapi ya saya pribadi kan awalnya nggak tahu nih kayak gimana tesnya. Terus saya chat, saya hubungi nih Abang Kafla 18 tuh yang di Poltekim, tanya-tanya tesnya kayak gimana, sistemnya kayak gimana. Terus juga tes teman-teman yang tes polisi kan, lebih kurang tesnya sama gitu. Jadi katanya awalnya tes SKD gitu kan, CPNS. Di sana kita beli buku, cari soal. Ya, kalau saya pribadi emang belajar di buku sama soal-soal online gitu. Emang belajarnya otodidak gitu ya Bang? Otodidak. Oke. Berarti ini juga pelajaran nih buat teman-teman bahwa kalau kita mau masuk ke dinasan gak harus kita ikut bimbel, gak harus kita mengeluarkan biaya banyak, dan gak harus juga kita mengeluarkan ya sesuatu yang sepertinya kayak nggak usah deh kedinasan karena terlalu banyak A, B, C dan segala macamnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Jenis dan bentuk tesnya tuh gimana aja? Kalau jenis dan bentuk tes ya, kalau di Poltekim sendiri ya, nggak tahu kedinasan lain. Kalau Poltekim sendiri, jenis dan bentuk tesnya yang pertama itu tuh tes ukur tinggi berat badan waktu itu. Jadi kebetulan waktu itu di tahun 2019 kan masih belum ada corona ya. Jadi semuanya tesnya di Jakarta terpusat. Jadi waktu itu tes di Jakarta. Yang pertama itu ukur tinggi berat badan sama verifikasi dokumen. Jadi sana ntar pas baru nyampe Jakarta diukur tinggi. Waktu itu 2019 masih minimal 165. Jadi saya lewat batas, habis itu ukur berat badan, terus verifikasi semua berkas-berkas dokumen, penyesuaian dokumen KTP, KK dan segala macam kan. Setelah itu baru dapat tuh
surat kartu tetap peserta untuk mengikuti tes. Setelah itu yang keduanya setelah verifikasi dokumen lanjut ke SKD. Nah, di SKD ini baru nih SKD kan. Jadi saya baca buku CPNS, soal-soal online, semuanya saya baca kan. Cuman saya pribadi emang nggak ada belajar ke siapa-siapa, cuman otodidak gitu. Saran nih buat teman-teman yang mau daftar atau yang lain, kalau punya privilege buat les nggak apa-apa, ikut bimbel bagus. Tapi kalau nggak punya privilege dan lain, sekarang banyak kok ada soal online, bisa beli buku, juga nggak harus bimbel gitu. Jadi punya cara masing-masing. Yang penting niat gitu, niat untuk belajar. Nggak apa-apa progres sedikit walaupun sehari, walaupun salaman nih baca sehari nggak apa-apa kok. Yang penting setiap harinya ada progres, jangan sampai nggak ada progres gitu untuk tes SKD. Jadi kalau saya pribadi tuh memang fokus ke apa sih tes kedepannya? Ya udah saya baca SKD doang gitu. Terus habis itu setelah SKD kesehatan. Nah di kesehatan ini ya persiapan apa ya, kesehatan kan? Emang kesehatan badan, kalau dijaga diri sendiri lah kita. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa aja sih jenis dan bentuk tes yang diberikan ketika kita mau masuk ke dinasan? Kalau untuk Poltekkes sendiri, tes dan bentuk jenis yang diberikannya, yang pertama ada verifikasi dokumen. Setelah itu ada SKD, kesehatan, kesemaptaan, tes psikotes, sama wawancara psikotes, dan yang terakhir ada WPFK. Oke, kita bakal kulik satu-satu nih ya Bang, biar jelas juga untuk adik-adik ke depannya mau nyiapin apa aja. Kita mulai dari yang pertama, tadi Abang ada bilang verifikasi dokumen itu apa aja sih dokumen yang perlu? Kalau dokumen yang perlu sih banyak ya, nggak bisa saya sebutin soalnya memang udah ada dijelasin apa aja dokumen yang diperlukan. Cuman yang intinya nih pas verifikasi dokumen, yang pertama ya semuanya sesuai lah, jangan sampai yang kita input berbeda sama yang kita punya gitu, harus sesuai. Habis itu yang kedua untuk tahun 2019 ya, untuk tinggi minimal 165 gitu. Dan di sana nanti diukur tuh tingginya berapa. Kalau memang kurang dari 165 langsung gugur di sana juga. Tapi dapat info pas tahun ini tes kemarin tuh minimal tingginya 170. Jadi nggak tahu nih untuk tahun depan masih 170 atau 165. Dan selanjutnya pengukuran berat badan. Di sana juga diukur tuh berat badannya berapa, ideal atau enggaknya. Terus sana nanti dicek tuh satu-satu KTP-nya, NIK-nya, KK-nya, semuanya cek sesuai nggak sama yang kita punya gitu. Kalau memang udah sesuai dan tinggi sama berat badannya mencukupi, lanjut tuh langsung ke tes selanjutnya. Nanti kabarin selanjutnya di tes SKD. Terus kalau di SKD ya SKD itu kan ada tuh 3 jenis, WPFK, astagfirullahaladzim, ada TWK, TIU sama TKP. Ada 3 tuh kan. Yang pertama tes wawasan kebangsaan. Tuh di TWK tuh soalnya tuh lebih ke undang-undang, ke wawasan kebangsaan, Pancasila, yang kayak gitulah. Terus kalau untuk TIU soalnya tuh lebih ke matdas, soal-soal logika. Jadi memang soal-soal matematika dasar kebanyakan. Terus setelah itu kalau untuk TKP ini tes kepribadian. Jadi kalau tes kepribadian tuh kayak emang mentes kepribadian. Jadi kita kayak ada soal sama jawabannya. Terus di jawabannya tuh nggak ada yang salah. Cuman semuanya benar tapi memiliki poin yang berbeda gitu. Sedangkan kalau di TWK TIU itu kan memang ada satu jawaban yang benar. Dan kalau di TKP ini semua jawabannya benar gitu. Jadi kebanyakan nih rata-rata di tahun 2019 banyak yang gagal di TKP. Soalnya memang di satu memang kita tuh butuh banyak-banyak berbahas soal, banyak-banyak membaca materi. Soalnya memang nggak ada jawaban yang salah gitu. Semuanya benar. Tapi mana sih yang paling benar di antara benar tuh gitu. Berarti dari verifikasi dokumen sama SKD itu jaraknya berapa lama kira-kira Bang? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, berarti masih ada 1 bulan untuk persiapan. Iya benar. Terus setelah lulus SKD nih Bang, bakal ada kesehatan. Itu gimana Bang? Kalau untuk kesehatan ya kesehatan sendiri, yang pertama tuh waktu saya tes, waktu baru masuk ruangan, pertama kali cek mata. Cek mata, minus enggaknya kayak membaca tulisan dari jauh gitu kan, huruf-huruf. Terus tes buta warna. Tes buta warna kan ngikutin warna pakai jari gitu kan. Ya. Setelah itu baru tuh masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan. Kalau di Poltekkes sendiri di ruangan itu nggak rame-rame. Sendiri-sendiri masuk ke ruangan gitu. Di sana baru dicek semua tentang kesehatan, apa yang diperlukan gitu. Di ruangan tuh sama dokter aja gitu kan.
Ya, setelah di kesehatan tuh setelah dicek semuanya di dalam ruangan sama dokter, suruh keluar. Udah selesai gitu aja. Oh gitu nanti. Tiap tuh ada kesemaptaan ya. Aku orang awam nggak ngerti juga sih kesemaptaan ini apa tuh bang? Kalau kesemaptaan tuh, kalau orang-orang tuh kok biasanya tahu, kalau teman-teman tahu tuh kayak tes fisik. Oh, Tes fisik. Jadi kalau di Poltekkes sendiri ada semapta A sama semapta B. Semapta A-nya lari. Lari 12 menit. Yang kedua semapta B. Semapta B ada push up, pull up, sit up, shuttle run. Ya, itu aja. Sama pull up. Jadi di sana tesnya tapi nggak pakai berenang kalau di Poltekkes. Oh. Ya, kalau tes Poltekkes sendiri ya nggak pakai berenang. Terus untuk lari nilai 100-nya 3,2 kilo, 8 keliling. Kalau untuk pull up nilai 100-nya 17 menit. Kalau untuk push up 41, 42 deh. Kalau untuk sit up juga sama 41, 42. Kalau shuttle run 16 detik nilai 100-nya. Oke. Oh, berarti kalau ada kesemaptaan. Tadi ada A sama B, apa bedanya tuh bang? Jadi ya semapta A tuh, jadi nih nanti nilainya tuh semapta A tambah semapta B dibagi 2 gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman misalnya kurang di pull up nih, atau kurang di push up, atau kurang di shuttle run, banyakin di semapta A-nya di larinya. Jadi itu tuh nanti bakal nolong nilai semapta B. Oh gitu ya. Ya. Jadi digabung dan Ya, dibagi 2. Bagi 2. Jadi lari itu sendiri semapta A, yang semapta B itu banyak pecahannya gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kurang di lari, lebih ini semapta B gitu. Kalau kurang semapta B, lebih ini semapta A gitu. Oke, gitu. Thank you ya bang ya. Terus ada psikotes. Apa tuh bang? Kalau psikotes sendiri ya tes psikologi ya, tes psikologi. Bahkan teman-teman tahu kan tes psikologi kayak menggambar, tes soal-soal, sama tes koran juga ada tuh pas psikotes. Jadi pas psikotes tuh, kalau tipsnya nih ya, kalau psikotes tuh kan hari ini tes psikotes, besoknya wawancara psikotes. Jadi 2 tes tuh dempet tuh seharinya. Jadi pas tipsnya tuh pas tes tulis psikotes sama wawancara psikotes, jangan sampai berbeda ya jawabannya gitu. Misalnya nih, teman-teman semua boleh nih ngebentuk kayak gimana kepribadiannya, psikologinya. Tapi jangan sampai pas nanti di wawancara psikotes beda jawabannya sama tes tulis. Jadi jawaban itu siang malam gitu. Kan kalau itu kelihatan nih buat waktu tes tulis gitu. Jadi sebaiknya kalau tes psikotes itu memang buat kayak gimana psikotesnya gitu. Buat kayak gimana kita aslinya. Jadi pas wawancara psikotes nggak beda jawabannya sama yang kita tulis gitu. Terus nanti waktu itu ada tuh dikasih tips sama senior SMA Bang Ziko. Bang Ziko ngasih tahu kalau pas nanti ada ditanya kelemahan, kekurangan, nanti tuh ditanya apa sih, sebutkan 3 kekurangan Anda gitu. Jangan sampai jawab pemalas. Oke, jangan sampai jawab pemalas ya teman-teman. Jangan sampai jawab pemalas, itu tuh udah fatal, udah auto gugur, fix auto gugur. Jadi kalau teman-teman mau bikin kekurangan misalnya sering lupa dengan hal-hal kecil, langsung dibuat jelasin di situ. Saya sering lupa dengan hal kecil, tapi saya mengantisipasinya dengan meletakkan atau mencatatnya di suatu tempat. Contohnya, saya sering lupa dengan kunci motor, tapi saya selalu meletakkan di tempat yang sama agar tidak lupa gitu. Berarti langsung ada solusinya di situ benar. ya bang ya? Jadi kita tuh bukan mentah-mentah ngasih tahu ini loh kelemahan saya gitu, bukan. Tetap kelemahan terus dikasih solusi gitu. Terus ya itu aja untuk psikotes sama psikotes itu aja sih. Berarti kalau abang jawabnya 3 itu apa dong? Kalau saya sendiri, yang pertama ya tuh yang lupa dengan hal kecil. Oke. Yang kedua kurang bisa mengontrol emosi. Yang ketiga apa ya waktu itu? Udah lupa juga soalnya udah 2 tahun ya sih. Jadi yang ingat sih emang 2 itu gitu. Terus ada pertanyaan nih bang, kan ini psikotes, di SKD juga psikotes. Kenapa ada ganda gitu bang? Enggak, beda. Kalau di SKD itu TWK, TIU, TKP, kepribadian. Oh, kepribadian. Lebih kepribadian gitu. Tapi kalau psikotes ini memang murni psikotes, psikologi. Oh, gitu. Tes menggambarnya ada, tes korannya ada gitu, lengkap. Bukan kepribadian doang gitu. Setelah lulus sampai psikotes, lanjut tahap terakhir apa tuh bang? WPFK. Jadi di WPFK tuh kurang lebih kayak pentaukir ya. Terus di sana tuh kayak ada pengecekan fisik lagi, habis itu penampilan keterampilan sama bakat gitu. Bisa apa sih yang buat kamu lebih dari orang lain gitu kayak intinya. Kenapa sih kita tuh harus menolongkan kamu bukan dia gitu. Kayaknya gitu. Terus apalagi kalau di Poltekkes ya imigrasi. Jadi kalau kata senior di sana nilai yang paling tinggi untuk keterampilan tuh bahasa. Bahasa gitu. Jadi yang pertama sih ya bahasa Inggris ya, wajar bahasa Inggris harus bisa lah. Pasti yang bisa bahasa Inggris zaman sekarang kan. Apa-apa ada bahasa Inggris kan.
Terus modal saya waktu itu kan saya tuh pernah tuh SMP di Sanjirikiah. Di sana tuh saya belajar bahasa Arab. Di sana jadi saya tuh kebetulan bisa bahasa Arab. Saya bawalah ke sana waktu BPFK. Jadi saya waktu BPFK saya nampilin bahasa Arab sama yang paling tinggi kedua tuh bela diri gitu. Apa tuh Bang? Kalau saya bela diri nampilin silat. Tapi saya bukan nampilin seni tunggal tapi kontemporer gitu, dibuat sendiri seninya. Oh iya tahu kontemporer. Jadi di sana tuh saya nampilin yang pertama bahasa Arab sama silat. Setelah itu banyak nih kalau teman-teman semuanya ada yang bawa piagam dan lain-lain. Waktu itu kebetulan saya tuh nggak ditanya piagamnya. Tapi saya bawa piagam lomba-lomba, piagam-piagam lain-lain. Tapi nggak ditanya. Jadi waktu itu saya tuh agak deg-degan gimana kayak kok yang lain ditanya saya kok nggak gitu. Jadi kok menurut saya sih piagam tuh bukan nggak penting tapi kadang pentesnya lupa gitu. Jadi jangan berpikiran buruk nanti kalau sampai tesnya di sana terus tiba-tiba nggak ditanya piagam mungkin yang tesnya lupa gitu atau gimana kan. Jadi nggak usah berpikiran buruk saya nggak lolos gitu. Buktinya kok saya masih lolos alhamdulillah gitu. Berarti nih Bang, antara semua tes itu selain belajar apa sih tips and triknya dari Abang secara pribadi? Ada doa ke atau restu mama apa gitu? Kalau selain belajar ya restu sih. Restu itu paling penting. Juga kan saya pribadi sebelum tes tuh memang nanya ke orang tua kan. Itu soalnya dempet sama SBM kan, tes SBM. Ikut tes atau tes Poltekim atau SBM gitu. Jadi saya tuh memang nyerahin pilihan itu memang ke orang tua gitu. Kalau orang tua restunya SBM ya udah nggak usah ikut Poltekim gitu. Tapi waktu itu kata papa, ya udah ikut aja Poltekim, mana tahu di sana rezeki. Ya udah ikut tes Poltekim gitu. Jadi ya kalau selain belajar nggak ada sih restu, doa, keberuntungan, sama takdir. Alhamdulillah dan akhirnya Bang Razak lulus di Poltekim teman-teman semua dan nggak perlu geber langsung lulus aja di tahun 2019 dengan segala usaha yang udah dilakuin. Dan sekarang Bang boleh minum dulu karena dari tadi kita udah bincang-bincang panjang banget dan boleh minum. Ini nih Bang. Contohnya kan udah banyak tes tadi tuh. Itu kan kedinasan. Ada juga dari kedinasan lain. Itu sama atau beda nggak sih Bang? Atau kurang lebih sama? Kalau menurut saya sih kurang lebih kayaknya sama ya. Mungkin beda-beda tesnya tuh kayak gimana juga kurang tahu sih. Cuman kalau untuk garis besarnya kayaknya sama gitu. Cuman untuk lebih spesifiknya saya juga pribadi kurang tahu ya gimana tes yang lain gitu. Tapi kalau untuk gambaran besarnya memang rata-rata nih ikatan dinas tuh SKD, kesehatan, SMAPTA, Psikotes, Patokir. Itu rata-rata tes ikatan dinas. Cuman kalau mungkin ada yang lebih kurangnya di kedinasan lain tuh mungkin bisa ditanya ke teman-teman ikatan dinas lain. Tentunya di Kavladupa University Fair di Expo kita sekali. nanti ya teman-teman bisa nanya pada saat itu. Kita mau rewind lagi ke masa SMA. Kenapa Bang Razak bisa memilih kedinasan pada sekarang ini dan berada di sekolah kedinasan? Organisasi apa aja sih yang mempengaruhi Abang dengan pilihan Abang ini? Kalau organisasi apa aja yang mempengaruhi, ya yang sangat mempengaruhi sih Pramuka sama OSIS sih. Tapi kalau organisasi apa saja yang saya ikut 3. Ada OSIS, Pramuka, sama Mersing gitu. Dari 3 organisasi itu dan apa sih pelajaran terbaik dari 3 organisasi itu? Ya namanya juga organisasi ya, organisasi diri lah, memanajemen diri ya itu paling penting lah. Itu mengontrol diri, itu paling penting belajar di organisasi itu. Organisasi itu bukan hanya sekedar membuat acara, mengikuti lomba dan lain-lain, tapi yang paling penting itu manajemen diri. Betul banget. Nggak usah kita muluk-muluk ngurusin orang gitu. Yang paling penting di organisasi itu ya manajemen diri. Di sana tuh kita bisa ngontrol diri, bisa manage diri sendiri. Itu sih pelajaran paling berharga di organisasi. Dan makasih banget ya. Seterusnya kita mau nanya nih Bang, apa sih, kan Abang udah lulus nih, apa sih tips and tricks buat adik-adik kita untuk ikut kedinasan tahun depan? Kalau tips and trick ya, tuh yang pertama dari segi mental dulu deh Bang. Segi mental yang pertama niat lah. Harus niat. Terus niat itu apa? Coba-coba atau ingin lulus. Kalau niatnya coba-coba, hasilnya coba-coba. Betul. Kalau niatnya mau lulus, insya Allah usahanya maksimal pasti lulus. Jadi terus ditanamin terus ke kita sama teman-teman kalau nggak ada yang namanya gagal gitu. Yang ada tuh namanya usaha kurang maksimal. Soalnya kalau kita berpikir udah gagal,
berarti pikiran kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin tapi nggak lulus. Betul. Jadi kita tuh nggak ada kemampuan untuk mengupgrade diri karena kita rasa kita udah cukup. Tapi kalau ketika kita merasa tuh usaha kurang maksimal, misalnya tahun ini kita nggak lolos nih, oh usaha saya kurang maksimal, pasti tahun depan pasti ingin mengupgrade diri, ingin lebih giat belajar, ingin fokus, ingin lebih menambah wawasan, gitu. Atau dari mentalnya itu ya Bang Iya. ya. Terus kalau dari fisik? Dari fisik ya, kalau dari fisik tuh nggak bohong, seharusnya teman-teman tuh persiapin minimal ada kelas SMA tuh udah mulai lah gitu. Kelas 1 SMA gitu. Kalau memang ingin yang terbaik ya, kelas 1 SMA, kelas 2 atau kelas 3 lah selama-lamanya. Kelas 3 tuh kalau memang niat ikatan dinas, mulai minimal lari. Oke. Lari nggak perlu pakai waktu, yang penting lari gitu. Yang penting kita tuh udah pernah sering lari gitu. Jadi kita tuh kalau udah sering lari tuh durability-nya meningkat ya, daya tahannya gitu. Iya, betul. Tapi kalau teman-teman emang nggak ada latihan fisik, nanti waktu tes SMAPTA teman-teman kagok gitu. Kagok, akhirnya nggak maksimal, gagal. Jadi kalau fisik ini emang nggak ada tips, memang harus latihan. Memang harus digempur gitu latihan. Oke, balik lagi ke tes nih Bang, aku kepikiran. Di antara semua tes yang ada yang paling sulit dan banyak gugur tuh di mana Bang? Kalau paling banyak gugur ya di SKD. Oh, di SKD. Soalnya waktu itu di tahun 2019 yang daftar Poltekim itu sekitar 8 ribuan. Oke. Dan biasanya nih kuota SKD itu 3 kali kuota lulus. Jadi waktu itu memang kuota lulus itu 300. Seharusnya maksimal paling banyak lulus kan 900. Tapi waktu itu tahun 2019 yang melewati KKM itu cuma 600 orang. Oke. Jadi memang kurang di kuota bahkan kan. Jadi fix dari 8.600 seper-10-nya hilang kan. Langsung habis di SKD. Di situ paling banyak orang gugur gitu. Soalnya SKD itu memang kuncinya emang satu, belajar. Oke. Nggak yang lain, belajar udah gitu aja. Nggak ada selain itu ya Iya, Bang ya. emang harus belajar gitu. Balik lagi ke tips and trick tadi nih Bang. Tadi udah dari mental, udah dari fisiknya, udah dari secara rohaninya gimana Bang? Secara rohani ya, kalau secara rohani saya pribadi kan Islam nih. Oh iya. Artinya doa, tawakal, terus minta izin, terus berpikiran kalau yakin gitu. Kalau jalannya bukan di sini, pasti jalan yang lebih itu pasti ada gitu. Soalnya kadang apa yang kita inginkan belum tentu apa yang Tuhan inginkan gitu. Jadi memang harus berlapang dada, tawakal, menerima gitu. Apa sih? Yang penting kalau kita mau, kita usaha gitu. Oke. Ada juga nih ya Bang, udah usaha, udah doa dan lain sebagainya. Terus nggak lulus nih tahun pertama. Ada nggak cerita dari teman Abang yang dia kan kesempatan 3 kali bukan ya Bang? Iya, 3 kali. Tergantung umur. Dan dia yang udah terakhir lolos, itu gimana Bang? Kalau cerita sih mungkin ini ada sih cerita di salah satu teman satu korps Sumatera Barat, seangkatan. Dia tuh waktu itu udah lulusan tahun 2017 SMA. Di tahun pertama dia coba tes STAN. Dia tuh aslinya orang pintar. Bahkan dia lolos beasiswa Malaysia full funded. Oh gila. Tapi dia waktu itu masih ambil STAN. Dia tuh pengen banget STAN dulu. Akhirnya beasiswanya nggak diambil. Gugur dong Bang ya? Ya, jadi beasiswanya nggak diambil. Akhirnya dia lolos. Dia coba tes STAN, nggak lolos. Nggak lolos STAN, akhirnya tuh gap year tahun 1 gap year. Padahal orang tuh pintar banget. Terus tahun kedua dia tuh coba lagi tuh. Dia udah kulik-kulik kan, cobalah Poltekim katanya. Dia baru coba tuh tahun Poltekim di tahun kedua 2018. Coba Poltekim di tahun kedua. Coba terus tes. Akhirnya kenanya di tes PPFK tadi. Soalnya tuh dia tuh nggak punya bakat apa-apa. Dalam artian tuh memang dia emang pintar aja. Pure pintar gitu. Sedang fisiknya juga oke. Cuman tuh kayak dia tuh nggak punya bakat-bakat apa-apa gitu. Kayak dia tuh nyanyi kurang gitu. Waktu itu paling nari gitu. Itu pun jadi dia tuh kayak berpikiran, wah gue nih kena nih di BPFK gitu. Kurang bisa menemukan bakat. Tapi alhamdulillah waktu itu dia tuh lolos SBM Unpad. Dia bilang dia coba-coba tes SBM daripada nganggur. Bahkan dia lulus tes Unpad. Coba-coba nganggur Unpad. Akhirnya dia tuh kuliah setahun di Unpad. Setelah kuliah setahun di Unpad, dia tuh coba lagi di Poltekim. Di Poltekim tuh dia udah persiapan setahun. Dia setahun persiapan, dia tuh otodidak bahasa Spanyol. Gila, berarti skill berbahasa tuh penting banget hari ini ya Bang? Penting. Kalau teman saya tuh memang keren banget, dia tuh pintar banget. Bahkan dia demi Poltekim nih dia otodidak bahasa Spanyol. Gila. Akhirnya dia bisa bahasa Spanyol. Jadi tes dari awal sampai akhirnya PPFK dia mendapatkan bahasa Spanyol.
akhirnya lulus gitu. Jadi memang betul, memang nggak ada sih yang gagal tuh, nggak ada. Yang ada tuh usaha kurang maksimal. Betul banget. Jadi kalau kita tuh tahu salahnya di mana, bukan menyalahkan orang, bukan menyalahkan ini gini, ini gitu, bukan nyalahkan, salahin diri sendiri. Usaha kita kurang maksimal, gue masih kurang belajar nih gitu. Masih belum ada bakat nih. Jadi kita tuh harus mengupgrade diri, mengupgrade, akhirnya bisa lulus gitu. Harus kita garis bawahi ya, nggak ada yang gagal, tapi cuman ada usaha kurang maksimal gitu teman-teman ya. Terus apa sih pesan abang untuk adik-adik kita yang mungkin akan coba kedinasan di tahun ini? Pesan untuk adik-adik semua ya, kalau kedinasan yang pertama niat. Serius. Niat. Kalau niatnya emang coba-coba, nggak usah lah. Penting nggak usah. Tapi kalau niatnya emang mau lulus, terus usahanya harus ditingkatkan lagi. Setiap hari harus ada progres. Jangan sampai hari ini itu sama kayak kemarin gitu. Jangan sampai besok lebih buruk dari kemarin gitu. Pokoknya harus di-upgrade terus. Setiap hari harus ada progres minimal. Walaupun 1%, walaupun 1 langkah. Harus ada progres. Jadi yang paling penting untuk tes kedinasan ini memang usaha. Usaha, doa. Udah, nggak ada yang lain. Nah, aku juga ingat sesuatu nih Bang. Seberapa lingkungan itu mempengaruhi kita? Untuk lingkungan pengaruh kita sih, kalau kata orang ya, ada yang bilang kalau kita temenan sama orang menjual parfum, kita bawa parfum gitu. Betul. Tapi temenan sama orang perokok, kita bawa rokok gitu. Memang betul kita. Tapi nggak ada salahnya kita di lingkungan manapun, tapi yang penting itu kita tuh bisa membatasi diri gitu. Boleh lingkungan kita kayak gini, kita tuh kan nggak bisa menyalahkan kita tuh dilahirkan di lingkungan ini gitu. Nggak bisa kan kita nyalahin siapa gitu. Yang harus tuh kita tuh mengontrol diri kita, walaupun kita lahir di sini, lingkungan kita tinggal di sini, di mana, kotor, di mana lah, atau lingkungan itu memang nggak sehat. Kalau kita tahu itu memang nggak sehat, ngapain diikutin? Betul. Bener kan? Jadi itu kita tuh harus pandai membatasi diri, tetap bersosialisasi, tapi kita harus membatasi diri gitu. Dan untuk yang lainnya ya carilah lingkungan yang bisa mengupgrade diri kita gitu. Kalau kita tuh memang udah tahu lingkungannya sehat, circle-nya jelek, toxic, ngapain kita masih stay di sana gitu? Iya betul banget. Bisa nggak kan kita cari lingkungan yang bagus gitu, lingkungan yang bisa mengupgrade diri, banyak kok gitu. Betul banget. Asal mau mencari gitu. Iya keren. Terus yang terakhir nih Bang, apa sih pesan abang dan ekspektasi abang untuk CUF 2022? Kalau pesan dan ekspektasi untuk CUF 2022 ya, pesan semoga CUF selalu bisa menginspirasi, memberi wawasan kepada adik-adik kita semua, dan juga ekspektasinya CUF tahun depan bakal keren sih. Expo offline, semuanya offline kan, wah ditunggu CUF 2022. Oke, gitu aja ya sharing podcast kita pada hari ini, dan makasih banget untuk narasumber kita yang luar biasa dengan tema kedinasan pada hari ini. Jadi untuk adik-adik semua, kita tunggu di webinar dan Expo CUF 2022. Ingat, exponya itu acara kita berupa offline, jadi diharapkan adik-adik bisa antusias yang lebih lagi karena masa pandemi sudah menjarakkan kita begitu lama. Dan sekian, saya Bunga Anesti, mohon maaf kalau ada salah. Dan narasumber kita? Farhad Zaizi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.